Halo, hai sahabat semuanya. Perkenalkan, nama saya Herafik. NIM 332210005 dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan tentang budidaya maggot dari limbah sampah organik di lingkungan sekitar. Sampah menjadi permasalahan serius di lingkungan sekitar dengan jumlah yang meningkat. Sampah organik yang berasal dari berbagai sektor kegiatan manusia seperti pasar, rumah makan, perumahan, hotel, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah organik dapat menimbulkan bau busuk dan mencemari lingkungan. Melihat besarnya jumlah sampah organik yang dihasilkan masyarakat dan dampak terhadap lingkungan, maka perlu adanya pengolahan yang tepat agar sampah organik bisa teratasi dengan baik menggunakan biokonversi. Maggot adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada larva atau ulat dari beberapa jenis serangga, terutama lalat. Maggot biasanya merupakan tahap perkembangan awal dari serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Proses ini melibatkan 4 tahap. Tahap yang pertama adalah telur, tahap yang kedua adalah larva, tahap yang ketiga adalah pupa, dan tahap yang terakhir adalah imago atau lalat dewasa. Maggot yang dihasilkan dari lalat dewasa atau BSP akan mengandung protein yang tinggi antara 41 sampai 42% protein pasar, 31 sampai 35% ekstra ether, 14 sampai 15% adalah abu, 4,18 sampai 5,1% adalah kalsium, dan 0,60 sampai 0,63% adalah fosfor dalam bentuk ring. Maggot ini mampu mengurangi limbah organik hingga 56%, sehingga maggot dapat dijadikan solusi untuk mengurai sampah organik. Maggot memiliki peran penting sebagai alternatif pakan yang kaya nutrisi untuk ternak. Maggot tidak hanya membantu mengelola limbah organik, tetapi juga menghasilkan produk sampingan berupa pupa yang dapat dimanfaatkan dalam industri pakan ternak. Selain itu, budidaya maggot adalah solusi untuk mengurai dampak lingkungan dari limbah organik. Maggot memiliki beberapa manfaat dan keuntungan, terutama dalam konteks keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa aspek positif dari keberadaan maggot. Maggot berperan sebagai mengurai alam dalam mengurai materi organik yang sudah mati. Mereka dapat memakan bahan-bahan organik seperti bangkai hewan, sampah dapur, atau sisa-sisa tumbuhan, membantu dalam proses penguraian dan daur ulang. Larva maggot memiliki komposisi nutrisi yang tinggi termasuk protein, lemak, dan berbagai nutrien penting. Oleh karena itu, maggot dapat digunakan sebagai pakan alternatif yang kaya nutrisi untuk hewan. Maggot dapat membantu membersihkan lingkungan dari sisa-sisa organik yang dapat menjadi sumber bau tidak sedap dan potensi masalah kesehatan. Pemanfaatan maggot untuk menguraikan limbah organik dapat menjadi solusi ramah lingkungan untuk mengelola limbah dapur atau limbah pertanian, mengurai jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau disebut dengan TPA. Beberapa industri pengolahan limbah menggunakan maggot sebagai komponen dalam proses pengolahan limbah organik. Maggot dapat membantu mempercepat penguraian limbah, menghasilkan pupa, dan menghasilkan produk sampingan yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Beberapa dalam penguraian sampah organik, sampah merupakan permasalahan lingkungan yang kompleks. Semakin cepat sampah terurai, maka semakin besar pula kemungkinan permasalahan sampah di lingkungan dapat teratasi dengan baik, dapat dijadikan sebagai sumber protein dan pakan alternatif bagi hewan peliharaan atau hewan ternak. Energi terbarukan pupa maggot yang dikeringkan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif seperti briket biomasa. Budidaya maggot di area kampus juga bermanfaat untuk pendidikan seperti mahasiswa dan lain sebagainya. Cara budidaya maggot dengan limbah sayuran adalah salah satu cara inovatif dalam mengolah limbah organik menjadi sumber pakan yang bernilai tinggi. Biokonversi adalah suatu proses yang melibatkan mikroorganisme seperti jamur, ragi, bakteri, dan larva untuk mengubah sampah organik menjadi produk yang bernilai tinggi. Konsep biokonversi dapat menjadi solusi mengatasi masalah pengelolaan sampah organik. Perombakan sampah organik melibatkan makhluk hidup.
Budidaya maggot termasuk mudah dilakukan dan tidak memerlukan teknik khusus. Selain itu, biaya pakan juga gratis dari sisa limbah organik rumah tangga. Budidaya maggot dimulai dengan pupa dan masa panen maggot sekitar 2 minggu. Budidaya maggot dapat dilakukan dengan skala kecil dan skala menengah. Budidaya maggot terutama untuk tujuan pakan ternak atau pengelolaan limbah organik dapat dilakukan dengan metode yang struktur. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam budidaya maggot. Pemilihan strain maggot. Pilih strain maggot yang sesuai dengan tujuan budidaya. Persiapan tempat budidaya. Persiapkan wadah atau tempat budidaya yang sesuai. Wadah tersebut bisa berupa bak atau kontainer dengan ukuran yang sesuai dengan skala budidaya. Dan pastikan tempat tersebut bersih dan steril sebelum digunakan. Media substrate. Tentukan media substrate yang akan digunakan sebagai tempat tumbuhan bagi maggot. Media substrate dapat berupa limbah organik seperti sisa-sisa makanan, sayuran yang sudah tidak layak konsumsi atau bahan organik lainnya. Inokulasi maggot. Tambahkan maggot ke dalam media substrate. Maggot dapat diperoleh dari sumber yang andal, seperti ternak maggot atau penjual serangga. Pemeliharaan lingkungan. Pastikan kondisi lingkungan tetap ideal untuk perubahan maggot seperti suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Pemberian pakan dan perawatan. Berikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan maggot. Pakan dapat berupa sisa-sisa organik atau campuran bahan pakan lainnya. Perhatikan jumlah pakan yang diberikan dan pastikan ketersediaan air juga. Setelah maggot mencapai tahap perkembangan yang diinginkan, pisahkan maggot dan pupa untuk pengelolaan limbah lanjut. Pupa dapat diambil dan dikeringkan untuk menggunakan sebagai pakan, sedangkan maggot dapat diolah lebih lanjut atau digunakan sebagai pakan hidup. Produk sampingan dari budidaya maggot seperti pupa dan pupa kering dapat digunakan sebagai pakan ternak atau bahan baku pupuk organik. Pastikan kebersihan dan sanitasi tempat budidaya tetap terjaga. Hal ini penting untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan maggot. Kelola limbah organik yang dihasilkan selama budidaya dengan baik. Gunakan sisa-sisa organik sebagai media substrate atau pupuk. Jadi, kesimpulan dari budidaya maggot menggunakan limbah organik merupakan solusi untuk mengurangi limbah sampah. Maggot termasuk serangga yang cukup rakus dalam memakan makanannya sehingga cepat dalam menguraikan sampah organik. Maggot bukanlah serangga jenis hama sehingga mengembangbiakannya untuk menguraikan limbah termasuk aktivitas yang ramah lingkungan. Budidaya maggot tidak hanya membantu mengurangi limbah organik, tetapi juga maggot bermanfaat menjadi pakan ternak ikan yang berkualitas tinggi. Maggot dapat dilakukan dengan mudah dan membutuhkan waktu yang sangat singkat. Dalam waktu 2 minggu, maggot bisa dipanen untuk dijadikan pakan ternak ikan yang sangat unggul. Mungkin dari saya itu saja penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.